Sobat Paten, selamat datang di podcast perdana KPPN Medan 1. Perkenalkan, saya Ulina Sefriani Benedikta Sitohang, selaku host yang akan memandu podcast kali ini. Pada kali ini kita akan menguliti terkait program UMI. Kementerian Keuangan sangat peduli terhadap perekonomian Indonesia. Sebagai wujud kepedulian Kementerian Keuangan, salah satunya yaitu program UMI. KPPN Medan 1 merupakan wilayah kerja yang memiliki 3 penyalur UMI. Yang pertama, PT PNM, yang kedua, PT Pegadaian, dan yang ketiga, Komida atau Koperasi Mitra Duafa. Kali ini kita akan bincang-bincang terkait program UMI bersama wanita yang luar biasa spektakuler, yaitu Kepala Kantor KPPN Medan 1, Ibu Ria Hotjuanita Simbolon. Halo Ibu Ria, selamat sore. Halo, selamat sore Uli. Bagaimana Ibu kabarnya pada sore ini? Sehat, Alhamdulillah. Gimana dengan dirimu? Sehat dong, pasti sehat. Mudah-mudahan kita sehat selalu ya. Iya. Nah, kali ini kita akan bincang-bincang santai nih Ibu. Jadi kita bisa nikmati snacknya, bisa minum juga Ibu. Pas snacknya ini dari UMKM nih ya? Iya Ibu, kan kita mendukung UMKM, jadi snack kita juga harus dari UMKM. Mantap, mantap. Ya, semoga Sobat Paten juga gitu ya. Kalau ada acara nanti bisa pesan snacknya dari UMKM. Nah Ibu, terkait dengan program UMI, setahu saya nih kan program UMI ini merupakan pengkreditan, memberikan kredit kepada UMKM untuk membantu modal mereka. Nah lebih detailnya itu bisa diceritakan Ibu kepada Sobat Paten? Oke. Selamat jumpa para Sobat Paten kali ini. Kita kali ini seperti tadi sampaikan Ulina akan bincang-bincang soal pembiayaan UMI. Tapi sebelum jauh ke sana, coba kita lihat dulu ya. Tujuan kita bernegara itu apa sih? Tujuan kita bernegara itu adalah mensejahterakan umum. Dan juga termasuk masing-masing individu itu pasti ingin sejahtera. Kira-kira ukuran sejahtera itu apa ya Ulin ya? Kalau menurut saya sih Ibu, ukuran sejahtera bisa dibilang merdeka secara finansial. Nah maksudnya misalnya tiap hari nggak merasakan kelaparan gitu ya Ibu? Betul. Jadi kita itu sejahtera, dapat dikatakan sejahtera apabila kebutuhan kita bisa terpenuhi. Ya kebutuhan apa aja, kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, jadi itu bisa terpenuhi. Untuk memenuhinya pasti kita perlu biaya. Nah, masing-masing individu itu pasti akan berusaha untuk mendapatkan pendapatannya melalui usaha untuk bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Dan negara juga itu hadir untuk membantu para pelaku usaha, bagaimana dia bisa beraktivitas di ekonomi untuk bisa mendapatkan pendapatannya untuk bisa membiayai kebutuhan hidupnya. Dan salah satunya adalah negara hadir untuk pembiayaan UMI. Nah, untuk para pelaku usaha sebenarnya itu ada beberapa jenis program pemerintah untuk membantu para pelaku usaha. Kalau kita lihat data dari Kementerian Koperasi, pelaku usaha yang ada di Indonesia itu sekitar 64 juta. 64 juta itu sekitar 98% itu adalah UMKM. Nah dari UMKM ini berkontribusi untuk PDB itu sekitar 61% dan dapat menyerap lapangan kerja itu sekitar 97%. Jadi luar biasa kan UMKM ini. Jadi negara punya program gimana untuk bisa mengoptimalkan UMKM ini. Jadi kalau UMKM itu adalah mulai dari yang kecil, yang mikro, dan yang menengah. Nah, untuk pembiayaan UMI ini adalah untuk pelaku usaha yang ultra mikro atau yang ada di level paling bawah. Nah, negara hadir untuk bisa memperdayakan para pelaku usaha yang ada di ultra mikro. Inilah yang dimaksudkan dengan pembiayaan UMI. Nah, siapa sih, instansi mana sih yang mengkoordinir pembiayaan UMI ini? Jadi salah satu satker yang ada di Direktorat Jenderal Perbendaharaan dalam hal ini adalah Satker BLU, Pusat Investasi Pemerintah inilah yang mengkoordinir penyaluran pembiayaan UMI melalui 3 penyalur yang tadi disampaikan Ulina tadi. Jadi penyalurannya itu melalui 3 penyalur yang tadi Ulina sampaikan, melalui Pegadaian, melalui PNM, dan juga melalui Bahana Arta Ventura. Begitu Ulina. Lalu Ibu, untuk karakteristik UMKM yang bisa mendapatkan program UMI ini seperti apa ya Ibu? Oh, karakteristiknya pasti. Yang pertama adalah pelaku usaha yang tidak punya akses untuk mendapat pembiayaan dari bank. Itu yang pertama. Yang kedua, dia punya usaha sendiri. Nah, kemudian jenis usahanya ini bisa berubah-berubah.
Ya hari ini mungkin jual pisang goreng, besok bisa jual mie sop. Jadi jenis usahanya bisa berubah-berubah dan tidak punya lokasi usaha yang tetap, bisa berpindah-pindah. Mungkin kali ini dia jualan di jalan A, tapi nanti besok-besok bisa jualan tempat jualan di jalan B. Jadi berpindah-pindah tempat jualan dan juga jenis usahanya bisa berubah-berubah. Mungkin tergantung di mana ya bisa untuk mendapatkan penghasilan. Jadi karakteristiknya seperti itu, dia tidak bisa mendapatkan akses pembiayaan dari bank, istilahnya unbankable, dan juga tadi yang jenis usaha bisa berubah-berubah dan juga tidak punya tempat usaha yang tetap. Itu kan terkait dengan usahanya kan Ibu. Nah, apakah yang bisa mendapatkan program UMI ini hanya rakyat Indonesia atau boleh warga negara asing yang melakukan usaha di Indonesia gitu Ibu? Ini kan tadi pembiayaannya kepada pelaku usaha yang ada di lapisan paling bawah. Kira-kira kalau misalnya warga negara asing itu ada nggak ya di lapisan paling bawah? Yang pasti dia adalah warga negara Indonesia. Terus ditunjukkan dengan apa itu? Pasti KTP. Kan punya KTP. Terus kemudian dia punya jenis usaha kan, punya jenis usaha, dan dia tidak sedang mendapatkan pembiayaan dari pemerintah, apakah itu dari KUR atau yang lainnya. Jadi sedang tidak mendapatkan. Itulah yang berhak mendapat pembiayaan dari ultramikro. Berarti salah satunya harus menunjukkan dia penduduk Indonesia, harus punya KTP. Iya, itu ya, harus punya KTP. Oke. Ada juga ya kali ya penduduk Indonesia nggak punya KTP ya? Mungkin ada Ibu, belum dibuat KTP-nya. Terus ini Bu, terkait dengan mekanismenya, bagaimana caranya supaya kita bisa mendapatkan kredit dari UMI ini? Ini mekanisme penyaluran tadi kan, kalau koordinatornya itu kan oleh Satker BLUPIP ya. Nah, penyalurannya itu melalui 3 tadi lembaga yang disampaikan oleh Ulina. Jadi dari 3 lembaga itu nanti baru disampaikan ke debitur. Jadi ada yang bersifat itu penyalurannya langsung, ada juga yang tidak langsung. Jadi kalau yang langsung itu dari penyalur itu langsung ke debitur, itu disalurkan melalui Pegadaian dan juga melalui PNM. Jadi kalau yang tidak langsung itu melalui Bahana Artapentura, mereka itu punya linkage dengan koperasi. Jadi itu disalurkan melalui koperasi itu bersifat konvensional maupun bersifat syariah. Nah, salah satu penyalur yang ada di KPPN Medan 1 ini tadi yang melalui koperasi tadi, koperasi Mitra Duafa, salah satu penyalur yang ada di KPPN Medan 1. Oke, nah terkait dengan plafonnya sendiri Bu, apakah ada batasan tertentu untuk UMI ini atau bebas minjam berapa aja gitu? Mungkin ini karena adanya perkembangan ya kebutuhan daripada penerima pembiayaan UMI ini. Jadi untuk tahun 2022 ini ada kenaikan plafon menjadi 20 juta. Sebelumnya itu sampai dengan 10 juta. Tapi kalau saya dapat info dari salah satu penyalur yang mitranya KPPN Medan 1, itu paling dana yang disalurkan kepada debitur itu sekitar 3 juta. Dan yang menariknya debitur yang disalurkan melalui koperasi Bumi Duafa tadi itu rata-rata bukan rata-rata, semuanya perempuan, nggak ada laki-laki. Menarik kan? 100% perempuan. 100% perempuan. Berarti tulang punggung keluarganya itu ibu malah. Itu menandakan perempuan dipercaya. Oke, perempuan dipercaya untuk bisa mengembalikan kredit pembiayaan UMI tadi. Oke. Hebat ya berarti perempuan ini. Iya. Terus ini Ibu, nah terkait dengan UMI ini, kan ada yang penyalurannya secara individu langsung ke debiturnya, ada yang langsung per kelompok. Nah, yang per kelompok ini itu sistemnya gimana ya Ibu? Kan berarti mereka harus, misalnya satu kelompok ada 5 orang. Kalau satu orang tidak sanggup membayar, berarti itu harus ditanggung oleh 4 orang lainnya, gitu Ibu? Yang namanya per kelompok. Jadi kalau misalnya per kelompok itu bukan kelompok tadi dikasih tadi plafon yang 20 ya. Jadi kelompok itu kan satu-satunya yang di dalam kelompok itu sebenarnya plafonnya 20 juta. Jadi bukan kelompok itu 20 juta langsung dibagi ya. Tapi ini namanya kelompok yang mereka sama-sama berkewajiban untuk mengembalikannya. Jadi mungkin harus saling membantulah di antara anggota-anggota kelompok tadi. Berarti kesimpulannya di program UMI ini tidak ada agunan yang diwajibkan gitu ya Ibu? Oh, nggak ada agunan. Nggak ada agunan yang harus diwajibkan. Yaitu tadi kalau dia punya agunan dia bisa ke bank kan. Yeah. Jadi memang ini diperuntukkan kepada
wirausaha yang tidak punya agunan, tidak punya aset untuk diagunkan ketika melakukan pembiayaan dari pihak bank. Oke. Nah, kan ini program UMI-nya ini untuk membantu masyarakat lapisan bawah supaya mereka bisa terangkat perekonomiannya kan Ibu, biar lebih sejahtera. Nah, bagaimana jika mereka itu sudah sejahtera, bisa dibilang nilai ekonominya itu lebih tinggi dan tidak memenuhi kriteria untuk mendapatkan program UMI lagi? Apa yang harus mereka lakukan? Padahal mereka masih membutuhkan dana, masih membutuhkan modal dari pemerintah, Ibu. Nanti kan itu bisa dilihat, dicek ini. Tujuannya salah satu UMI ini sebenarnya kan untuk menaikkan kelas daripada wirausaha yang ada di level paling bawah ya. Kalau misalnya dia bisa menggunakan UMI ini untuk meningkatkan usahanya hingga kelasnya naik, tentunya dia nanti kan mempunyai penambahan aset yang bisa akan digunakan agunannya untuk mendapat pembiayaan semacam kur yang dari bank. Kalau yang dari UMI ini kan ini yang memang tidak bisa dapat akses ya program dari pembiayaan perbankan. Oh, berarti UMI ini untuk mendorong mereka meningkatkan perekonomiannya. Iya. Jadi bisa naik kelas. Naik kelas. Setelah naik kelas bisa mengakses pembiayaan dari perbankan. Bisa mengakses pembiayaan dari perbankan seperti kur misalnya, seperti itu ya Ibu. Iya. Nah, terkait dengan peran KPPN sendiri, Bu. Peran KPPN terhadap program UMI itu sendiri apa ya, Bu? KPPN itu punya peran ya untuk melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala. Jadi ada dua jenis monitoringnya, yaitu monitoring untuk keakurasian data responden itu secara triwulanan. Jadi yang akan dimonitoring itu mencocokkan data para responden yang menerima pembiayaan UMI dengan data yang ada di SIKP. Dasar responden untuk mendapatkan pembiayaan UMI itu kan ada dari SIKP yang merupakan satu sistem yang dibangun oleh PIP, itu Sistem Informasi Kredit Program. Jadi nanti KPPN secara triwulan melakukan pencocokan data, monitoring. Ini bisa nggak harus terjun ke lapangan ya, hanya meminta dokumen ketika akad terjadi, dilihat datanya. Apakah data yang pada akad atau yang penerima pembiayaan ini sama data yang ada di SIKP, yaitu dilihat dari nomor induk kependudukannya, namanya, alamatnya sama nggak itu, kemudian juga nilai pembiayaannya itu sama nggak, kemudian juga yang dilihat tenornya berapa lama sih ini, itu kan mungkin berjangka 1 atau setengah tahun gitu ya, kemudian juga diminta ke agunan dalam akad ini. Nah, itu mencocokkan data. Nanti setelah dilakukan monitoring, KPPN itu akan menyampaikan laporannya ke Kanwil. Nah, yang kedua, monitoringnya itu adalah terkait nilai keekonomian daripada debitur ini. Jadi ini nilai keekonomian ini bisa dilaksanakan 2 kali, itu keekonomian menurut baseline-nya dan juga endline. Jadi kalau baseline ini adalah di awal akad. Jadi di awal akad itu disurvei, kemudian nanti setelah pembiayaan itu berakhir juga disurvei. Jadi ada 3 unsur nanti yang akan disurvei pada saat menilai keekonomian daripada debitur ini. Jadi itu ada nilai dari kinerja pribadinya, nilai kinerja usahanya, kemudian juga nilai kinerja inklusifnya. Jadi kalau nilai kinerja pribadinya itu dilihat dari kesejahteraannya, kemudian pendidikannya seperti apa. Jadi nanti ada form surveinya itu ditanya nanti sebenarnya biaya listriknya itu sebulan berapa sih, terus kebutuhan konsumsinya per minggu berapa, terus nanti juga dilihat rumahnya itu terbuat dari apa, dari tanah kah atau udah dari tegel kah, terus sanitasinya seperti apa, terus MCK-nya mandi cuci apanya itu diperiksa itu seperti apakah kloset, apakah jongkok, itu diperiksa nanti ketika kita melakukan survei pada saat baseline maupun daripada endline-nya. Nah, terkait unsur usahanya itu dilihat asetnya. Jadi dari awal sama akhir tuh dilihat asetnya seperti apa, terus omsetnya seperti apa, kemudian juga tenaga kerjanya. Jadi tenaga kerja ini adalah yang bantu usaha itu yang diberi upah gitu loh.
Jadi kalau misalnya yang bantu usaha itu keluarga itu nggak termasuk ya. Tapi kalau dia misalnya menambah tenaga kerja yang diberi upah itu jadi yang disurvei. Nanti dari awal sampai nanti masa pembiayaan itu berakhir dilihat ada nggak ini perubahan. Kemudian unsur yang lain yang disurvei itu adalah unsur terkait inklusi keuangannya. Itu dilihat responden itu pemahamannya. Apakah dia itu ketika melakukan misalnya udah ada pendapatan dari usaha ini dia menabung itu di rumah sendiri kah pakai celengan gitu atau dia udah nabung ke bank. Terus ini responden ini ada pencatatan nggak dalam usahanya ini, ada pembukuannya nggak, itu dilihat juga. Terus apakah responden ini udah mengenal dengan pengelolaan keuangan yang modern seperti e-money, tahu nggak dia GoPay. Nah seperti itu di survei gitu loh. Ada nggak peningkatan ketika di baseline sama di endline, dan berharapnya kan nanti pada terakhir masa pembiayaan ini pasti ada peningkatan lah. Jadi nilai kinerja pribadinya, nilai usahanya itu juga bisa lebih baik. Ternyata monitoring dan evaluasi yang dilakukan KPPN sangat intens ya Ibu. Iya. Secara berkala. Iya, ada yang triwulan, ada semesteran. Iya. Ya sekali-sekali kamu minta ikut deh. Boleh Ibu. Monep. Itu kan monepnya memang tusinya ada di seksi bank, tapi bisa lintas seksi. Oh, iya. Oke. Kapan-kapan diajak ya Bu. Iya, nanti kita minta ya kepada kasih banknya. Gitu. Terus nih Ibu, pernah nggak ada kendala signifikan yang dihadapi saat melakukan monitoring dan evaluasi ini? Oh, kalau dari laporan yang saya lihat itu ya, jadi itu ada misalnya respondennya ada di wilayah kerja kita, tapi dia sebenarnya mungkin karena alamatnya itu masih dia menggunakan KTP-nya KTP Sibolga, dia masuknya ke Sibolga, jadi kan agak susah gitu ya. Jadi data yang keakurasian data tadi, dia sebenarnya ada di Kota Medan jenis usaha, tapi karena KTP-nya KTP Sibolga, itu bisa masuknya ke daerah Sibolga. Jadi inilah yang mungkin jadi kendala ketika melakukan monitoring. Mismatch data lah ya Ibu. Oke. Pertanyaan terakhir buat Ibu Ria. Nah, harapan terkait program UMI ini sendiri apa Ibu? Oh, program UMI ini karena kita Kementerian Keuangan itu kan diminta untuk memperdayakan UMKM lah, antara lain juga UMI. Dan juga kita udah dipadatori dari kantor pusat, termasuk layout kita di kantor kita ini kan ada salah satu area yang memang dikhususkan untuk UMKM yang kita bisa buat tempat itu untuk mempromosikan ya, daripada UMKM yang menjadi binaan kita. Seperti yang bulan lalu kita punya ada satu UMKM ya yang mempromosikan barang-barangnya, produk-produknya itu ada berupa seperti hiasan-hiasan yang menggambarkan ciri khas tradisional dari Sumatera Utara, juga ada makanan kayak kemarin itu ada bumbu andaliman, kemudian ada kopi juga yang produk dari Sumatera Utara. Jadi harapannya kita bisa ikut membantu lah memperdayakan UMKM termasuk UMI dengan mempromosikan produk-produk dari UMKM termasuk yang seperti ini. Jadi kalau kita mengadakan snack ya diusahakan kita belinya dari UMKM, itu termasuk bagian dari memperdayakan UMKM. Gitu Uli. Oke. Jadi kamu juga nanti kalau makan nongkrong itu makan di misop di pinggir jalan itu salah satu UMKM dong. Iya. Jadi nggak kenalnya hanya di Plaza. Atau bisa beli nasi bungkus di pinggiran, kan di pinggiran kantor banyak. Dia memperdayakan UMKM. Ya. Baiklah Ibu, sekian podcast kita hari ini. Terima kasih Ibu sudah bersedia menjadi narasumber atas podcast ini. Ibu sudah memberikan insight yang sangat mendalam bagi sobat-sobat paten di luar sana. Salam Sobat Paten. Baiklah teman-teman sobat-sobat paten, sekian podcast hari ini. Dari penyampaian informasi Ibu Ria, kita bisa mengetahui bahwa program UMI ini sangat bermanfaat bagi UMKM. Maka sebagai rakyat Indonesia yang baik, kita juga bisa membantu memberdayakan program UMI ini dengan ikut serta membeli produk-produk UMKM. Jangan hanya membeli produk dari Sun Plaza ataupun dari mal-mal lain yang merupakan sudah jelas bukan produk UMKM. Mari kita ikut memberdayakan dengan membeli produk UMKM. Sampai berjumpa di podcast berikutnya. Saya Ulina Sefriani Benedikta Sitohang dan Ibu Ria Hojwanita Simbolon pamit undur diri.